warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu dahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa 'anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pagi hari ini, hari yang ke-23 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, tidak ada kurang suatu apa. Mudah-mudahan semua amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, semua ibadah kita dalam hidup kita mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah limpahkan juga kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah dalam Islam. Mudah-mudahan kita ada di antara mereka insyaallah, amin. Mengawali kajian kita, mari bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, salah satu manfaat penting dalam beribadah bulan Ramadan ini adalah melatih kita memiliki jiwa yang ikhlas. Ikhlas dalam melakukan pengabdian, dalam melakukan ibadah. Ikhlas ini pula lah yang menyebabkan seseorang tegar menghadapi kesulitan. Jadi kalau sabar itu masih ada unsur menahan rasa tidak suka. Tetapi kalau ikhlas sudah los, bersih, tidak ada beban sama sekali. Harta yang hilang ikhlas, tidak ada beban. Kenikmatan yang diambil ikhlas, tidak ada beban. Bahkan kesempatan yang hilang pun ikhlas, tidak ada beban. Dan kalau kita baca kaitannya dengan hadis Rasulullah SAW yang sangat masyhur dan sahih insyaallah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi pernah bersabda, "Idza jaa Ramadhan," kalau datang bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah," dibuka pintu surga, "wa ghuliqat abwabun nar," dan ditutup, digembok pintu-pintu neraka, "wa sufidatis syayatin," dan diamankan, diikat setan-setan. Dibuka pintu surga ini artinya amalan sekecil apapun berpeluang menjadi amal yang menghantarkan kita ke surga. Ditutup pintu neraka artinya karena kita saat di bulan Ramadan itu setiap akan melakukan kejelekan apalagi kejahatan, kita direm di hati kita, tidak, saya sedang berpuasa. Begitu pula syaitan menghadapi orang-orang yang tidak mau melakukan kejelekan apalagi kejahatan, selalu ngerem dengan diri sendirinya, seakan-akan terikat, dia tidak punya kuasa. Nah ternyata saudaraku, kaitannya ikhlas, kaitannya dengan beribadah ini ada sangat-sangat dekat sekali kaitannya. Makanya kalau ada orang yang bilang katanya bulan Ramadan setan diikat, kok itu masih ada kemaksiatan, masih ada kejahatan. Itu berlaku bagi mereka yang berpuasa, setan itu tidak berdaya, seperti diikat, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita juga harus tahu bahwa setan itu minal jinnati wan nas, ada dari golongan jin dan dari golongan manusia. Nah kalau kita melihat firman Allah misalnya dengan kalimat yang sangat jelas, illa ibadaka minhumul mukhlasin, bahwa semua anak cucu Adam itu nanti akan disesatkan kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kalau tadi di awal muqaddimah pertemuan kita membaca firman Allah, suratnya surat Yusuf yang menjadi sebuah cerita legendaris di mana
seorang wanita pembesar dari Mesir itu jatuh hati dengan Yusuf alaihissalam dan dia sudah menutup pintunya. Kita kalau melihat sejarah, pintu kamarnya wanita ini itu lapis 7. Jadi tidak buka langsung kamar itu tidak, tapi ada lapis 7 pintu yang kalau sampai ke kamar itu. Lah Yusuf di posisi di situ. Kemudian karena sang wanita ini sangat tertarik sehingga mengajak berbuat mesum. Yusuf tidak mau karena dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang menjadikan dirinya itu rela melepaskan, rela kehilangan peluang yang tidak pernah dimiliki orang lain pada saat itu. Maka kemudian dia lari ke pintu, dia menolak dan kemudian dia terhindar dari perbuatan keji. Nah, rela melepaskan dengan ikhlas dari suatu kesempatan berbuat tidak baik, Allah menyebutnya innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu menjadi orang di antara yang mukhlasin. Kalau mukhlis ini orang yang ikhlas. Kalau mukhlas ini orang yang diberi keikhlasan oleh Allah untuk selalu dan selalu taat dalam beribadah dan siap menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Maka kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, puasanya kita netes, maksimal, sukses, maka dengan sendirinya di hati kita nanti selalu ada rasa ikhlas di dalam menjalankan ibadah dan ada rasa ikhlas juga untuk meninggalkan kemaksiatan. Tidak pernah merasa menyesal tidak berbuat maksiat meskipun ada kesempatan, tidak, karena ini orang yang mukhlis. Kemudian Allah menjelaskan inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Sesungguhnya hambaku yang ikhlas itu kamu tidak punya kekuasaan sedikit pun. Nah ini maksudnya kaitannya bahwa wasufidatis syayatin, diamankan, dibelenggu, dirantai setan-setan itu adalah asyayatinu minal jin. Yang dimaksud adalah setan-setan dari bangsa jin. Setan dari bangsa manusia malah banyak kesempatan, ini berbeda soalnya. Sehingga kita harus tahu satu hal, bahwa Ramadan yang kita lakukan beribadah di dalamnya, kalau sudah melahirkan tulus ikhlas beribadah kepada Allah, insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib. Karena orang yang sudah ikhlas dalam pengabdian beribadah kepada Allah, setan saja sudah segan untuk mendekati, untuk menggoda, karena sudah dilindungi oleh Allah, tidak mempan untuk digoda ataupun disesatkan. Maka kalau kita sudah maksimal puasanya, insya Allah hati kita akan menjadi plong, jiwa kita akan menjadi ringan, kehidupan kita akan menjadi tenang, damai dan indah. Tetapi kalau hati kita belum ikhlas, masih ada rasa sayang pada hal-hal yang sifatnya dengan duniawi ataupun dengan kemaksiatan, maka ini akan menjadi sesuatu yang tanda kita belum sukses dalam berpuasa. Maka kalau kita ingin hidup kita lebih indah, lebih ringan bebannya dan lebih tenang dan bahagia, mari kita tingkatkan nilai keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah. Bapak-bapak yang masih aktif bertugas, bekerja, meskipun siang, meskipun panas, meskipun lelah, capek dan haus, bekerja, kalau itu ikhlas akan menjadi ringan. Begitu pula ibu-ibu, keluarganya masih tidur, dia harus masak. Kalau dia ikhlas, itu akan menjadi ringan. Tapi kalau tidak ikhlas dalam melakukan, akan menjadi beban, menjadi berat, akan menimbulkan emosi, kemarahan, dan bahkan nantinya bisa menjadi kepada dengki, membenci orang-orang sekitarnya, sepertinya dirinya dipojokkan dalam sebuah situasi untuk melakukan hal yang berat. Tetapi kalau ikhlas, semuanya akan ringan-ringan saja. Semoga Allah memberi kekuatan iman kepada kita semuanya, agar kita menjadi orang yang ikhlas, cinta kebaikan dan menjauhi keburukan-keburukan. Dan insya Allah kalau begini adanya, kita akan menjadi orang yang bahagia, selamat dunia akhirat insya Allah. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Semoga ada manfaatnya. Mari kita akhiri dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.